main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Budi Aziz Pandawa. Main dalam kesempatan kali ini kita akan buat suatu konten yang sangat luar biasa. Tentunya selalu kita berniat itu luar biasa ya. Karena ini berhubungan tentang anak muda. Anak muda di sini juga nantinya kita akan bertanya-tanya, kita akan meminta tanggapan-tanggapan tentang bil khususnya anak muda yang di zaman milenial tentunya yang sering kita temui ini permasalahan-permasalahan, solusi anak muda bagaimana, pengabdiannya di tengah masyarakat bagaimana, mengimbangi sosial di masyarakat anak muda itu bagaimana. Oke, langsung saya tidak sendiri, saya bersama Syekh Muda Hamzah ST ya. Ya di sini juga beliau punya pengalaman luar biasa dalam berorganisasi. Kita tanya langsung kepada ini ya yang bersangkutan ya, tuanku Syekh Muda Hamzah. Oke, sehat Tuan? Siap. Oke. Jadi pengalaman apa saja yang sudah Tuan jalani dalam berorganisasi? Ah, Baik, sebelumnya mungkin kita ucapkan salam dulu ya. Ya. Pemirsa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kita dalam kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk berbagi khususnya kepada rekan-rekan pemuda. Dan juga terima kasih kepada Tuan Syekh Muda Abdul Aziz telah mungkin pada malam hari ini kita diikutkan dalam kontennya dalam mungkin podcast ini Tuan ya, Ya. podcastnya supaya ini nantinya bisa mengedukasi khususnya untuk kawan-kawan rekan-rekan pemuda. Kalau ditanya dari proses pengalaman organisasi, ya mungkin kita beranjak dari mulai SMP ya. Dari SMP kita coba belajar untuk masuk dalam kegiatan pramukaan. Karena dalam pramukaan kita diajarkan tentang kemandirian. Selanjutnya ya beranjak karena kita dari kampung, dari desa, haus akan pengalaman, haus akan namanya ilmu. Kita mencoba untuk berorganisasi. Pertama kita beranjak di Himpunan Mahasiswa Islam di Seperti yang di belakang. HMI. Nah, ini backgroundnya kita. HMI. Itu ada HMI. cerita khusus, ada kebanggaan tersendiri. Ya. Karena di HMI, dari mana kita diajarkan untuk memanajemen, belajar tentang masalah kepemimpinan, belajar bagaimana kita itu menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Karena ada proses jenjang-jenjang trainingnya. Bagaimana di HMI, training LK1, kita dibentuk untuk benar-benar kita tahu dan tujuan hidup kita. Yang paling pertama, inti dalam tujuan HMI itu yaitu bagaimana mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini perlu supaya nanti rekan-rekan HMI mana tahu juga melihat ini. Ini harus disampaikan juga tujuan HMI bukan hanya itu. Bagaimana menciptakan insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah itu sendiri. Jadi beranjak dari proses HMI, kita ingin terus mengupgrade diri, kita masuklah dalam organisasi internal kampus, baik dari HMJ, saya kan beranjak dari teknik perencanaan wilayah dan kota, beranjak dari jurusan organisasi, setelah mengikuti proses, alhamdulillah kita masuk di tingkatan fakultas, di Dewan Mahasiswa, khususnya saya menempati di ketua bidang kemahasiswaan untuk di Dewan Mahasiswanya. Selanjutnya mengupgrade diri, kita masuk di kepengurusan di tingkat universitas. Di universitas kita di posisi staf di bidang Kesbangpol untuk bidang politik. Alhamdulillah juga saya diberikan kepercayaan dengan rekan-rekan HMI setelah berproses kita kurang lebih 4 tahun. Kita diamanahkan untuk memimpin 5 fakultas di HMI Komisariat FI Teknik UIR. Memang namanya Komisariat FI dan Teknik, tapi di situ juga tergabung ada beberapa komisariat atau fakultas ilmu komunikasi, ilmu agama, teknik, psikologi, dan pertanian. Nah, terlepas dari situ, setelah mengikuti proses dan ingin tetap mengembangkan potensi diri, mengikutilah namanya training LK2. LK2 itu bagaimana mengembangkan wawasan kita untuk mampu mengorganisir organisasi itu tingkat nasional di cabang Bima Nusa Tenggara Barat. Ya alhamdulillah dalam kesempatan itu kita mewakili satu-satunya dari Sumatera untuk mengikuti training se-Indonesia.
Di situ pematerinya salah satunya adalah ketua Mahkamah Konstitusi. Kalau nggak salah namanya Bapak Anwar Usman. Sampai sekarang mungkin dia masih menjabat, Bapak Anwar Usman. Ya, Beliau ya. juga salah satu pemateri, dan juga yang sekarang yang lagi tren, dia namanya selalu diundang-undang di televisi, namanya Bang Hermawan kalau tidak salah saya, sebagai tokoh kesehatan. Dari tokoh kesehatan dia juga memberikan sebagai pemateri untuk di training, dan pengurus-pengurus besar HMI juga ikut untuk mengisi, untuk memotivasi kita bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Setelah itu, setelah selesai dan kembali ke Riau, kembali ke kampus, udah selesai masa jabatan, beranjaklah, dan dengan kepercayaan teman-teman, alhamdulillah terpilih lagi sebagai Sekretaris Umum HMI Cabang Pekanbaru, itu untuk mewakili sekitar lebih kurang 17 komisariat yang ada di Kota Pekanbaru dari beberapa universitas dan fakultas yang ada di Pekanbaru, khususnya yang di HMI. Setelah selesai, mengingat karena proses ketika kita beranjak dari kampung sekolah untuk belajar, hanya untuk bagaimana kita membangun kampung. Jadi setelah kita pengabdian, seperti yang dituliskan sebagai misi HMI, salah satunya adalah pengabdian. Jadi kita kembali ke kampung. Alhamdulillah di sini karena ada proses pemilihan BPD, kita ikut serta supaya kita bisa dapat berkontribusi di desa. Alhamdulillah kita terpilih dan sekarang lagi sedang berproses untuk mengabdikan diri membangun desa di sekretaris BPD. Baru sekitar 1 bulan yang lalu kita juga diminta oleh langsung Ketua Umum KNPI terpilih Iwan Saputra, kita diminta untuk menakodai atau untuk membidangi di bidang mahasiswa dan pelajar, supaya ini kita bisa nantinya untuk menggiring rekan-rekan pemuda untuk lebih baik lagi ke depan. Ya. Jadi banyak pengalaman berorganisasi, tentunya ada poin-poin yang sangat menarik ketika kita menyikapi permasalahan-permasalahan ini ya, Dan ya. Jadi kalau udah cita anak muda, apalagi kita ini di zaman milenialnya ya. Kalau tadi ini kan di bidang akademisinya, tadi ini banyak pengalamannya memimpin organisasi ini. Tapi kita kepingin tahu juga ini kuliahnya tuan dulu dari mana? Kalau saya kuliah di Universitas Islam Riau, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik. Jadi tadi kan saya sempat ingin bertanya tentang bagaimana pengalaman-pengalaman tentang ini terpilih menjadi sosok figur seorang pemimpin ini kan tentunya kan ini kan nggak mudah. Tentunya untuk menyatukan satu persepsi ya, pandangan yang baik lah. Bil khusus kita berbicaranya ini yang positif, nilai positifnya ya. Jadi saya mau nanya ini, pengalaman Tuan dalam memimpin organisasi, dalam memimpin suatu wadah tadi ini, pengalaman yang paling tersulit untuk menyatukan ini kan banyak pandangan ini ya, pendapat ini segala macam ini, bagaimana untuk menyatukan ini, bagaimana? Kalau menyatukan khususnya yang kita pimpin ya, polanya kawan-kawan, apalagi khususnya kita belajar di Fakultas Teknik, pastinya kita harus ada punya triknya. Tapi untuk kita bicara strategi untuk yang di luar diri kita, namanya kita seorang pemimpin, kita harus punya tolak ukur dulu. Seorang pemimpin itu harus punya nilai dulu sehingga itu bisa didengar. Karena nggak akan mungkin ini kita asal strategi, ternyata mereka lebih mumpuni dari strategi kita. Jadi kita harus membaca psikologisnya rekan-rekan kita, khususnya kayak mungkin di kawan-kawan kita yang di teknik yang mayoritasnya laki-laki semua nih. Yang menjadi daya tariknya apa nih supaya kawan-kawan ini punya minat organisasi? Salah satunya ya kita nggak terlepas namanya itu peran-peran namanya perempuan. Perempuan itu sebagai daya tarik, sebagai pemicu, karena memang kita teknik, mayoritasnya laki-laki semua. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi juga dengan rekan-rekan perempuan untuk punya minat di HMI dengan tujuan-tujuan yang jelas ini, sehingga ini menarik rekan-rekan. Dan alhamdulillah trik-trik itu berjalan. Kita kerjasama dengan kawan-kawan perempuan dan kita memang istiqomah, konsisten. Seorang pemimpin itu memang ketika kita sedang memulai itu,
tidak langsung semata-mata kawan-kawan tuh harus tertarik dengan kita, tidak. Hmm. Tapi dengan konsistennya kita, karena fokusnya kita itu adalah bagaimana perkaderan, kita harus meningkatkan. Karena dalam strategi itu, ketika kita sedikit secara kuantitas, bagaimana kita meningkatkan kawan-kawan yang memang punya kecenderungan untuk belajar ini, kita ningkatin kapasitas atau kualitasnya dia. Ya. Sehingga ketika dia sudah punya kualitas, ini secara otomatis dia akan menjadi daya tarik. Sekalipun kita tidak seperti orang yang sedang berjualan, kita masuk-masuk menarik orang, tapi karena sudah ada figur-figur di kampus itu, baik dari gubernur kampusnya, presiden mahasiswa, dan punya kawan-kawan yang punya peran membidangi ya dari segi kepemimpinan, pasti itu akan menarik kawan-kawan mahasiswa yang dulunya apatis, yang dulunya hanya sekedar kuliah pulang, tapi karena dia ini melihat dari kawan-kawan yang berorganisasi ini punya kompetensi yang lebih, punya kawan dan relasi yang banyak, sehingga ini menjadi daya tarik gitu. Nah, jadi kita juga harus bisa melihat gitu, keinginan teman-teman. Dan kita nggak bisa menjadi kawan-kawan pemimpin yang otoriter, pemimpin yang melihat hanya sesuai visi kita. Mungkin rekan-rekan kita yang di kampus tuh lebih asik main game. Nah, ayo kita ubah yang dulunya kawan-kawan asiknya main game dengan gadget. Kita coba kita siasati dengan membeli kartu, domino, bukan untuk main judi, tapi hanya untuk sebatas pendekatan. Nah, jadi kita mencoba yang mungkin kawan-kawan menggunakan game online dengan gadgetnya, kita mainnya secara offline gitu. Jadi kita bisa tertawa bersama. Wah, ternyata organisasi ini nggak kaku ya. HMI ini nggak bicara hanya sekedar bicara tentang konsep monoton Islam secara fikih, tidak. Tapi kita mencoba untuk secara fleksibel, tapi tidak keluar dari jalur aturan main itu sendiri. Ya. Berarti mengikuti zaman. Betul. Berarti kalau saya filter tadi ini tentunya ada pengkaderan khusus ya. Pastinya, untuk ketika harus. mereka itu kita rekrut, kita bawa, kita ajak. Seperti tadi ini ada motivasinya dari perempuan ya tadi ya. Perempuan, motivasinya dari perempuan, ada pengkaderan. Tentu biasanya setiap pengkaderan itu kan ada memang pengkaderan yang namanya leadership kan. Siap, kayak gitu, leadership. Jadi pengalaman dalam memimpin suatu ini organisasi tadi ini, bagaimana penerapan dari leadership itu sendiri Untuk menciptakan leader-leader baru. leader baru ini bagaimana? Jadi gini. Biar nanti ini akan bernilai positif, biar ketika nanti di lapangan atau di masyarakat dalam bentuk pengabdian ini memang betul-betul siap untuk dipakai, ada nilainya, value-nya kan seperti itu. Ini bagaimana ini pengkaderan ini? Jadi pertama beranjak dari pribadi ya. Saya termasuk orang yang minder, orang yang nggak berani untuk tampil berbicara di depan orang banyak. Tapi karena seiring kita dulunya diajarkan oleh senior-senior, kita selalu diberikan kesempatan berbicara, sekalipun kita nggak pandai berbicara, kita dihargai dalam forum itu. Sehingga ada fase di mana kita mencoba untuk berani, untuk menyampaikan suatu pendapat, sampai kita menjadi seorang pemimpin yang diamanahkan oleh rekan-rekan. Beranjak dari pengalaman pribadi itu, kita mencoba untuk menerapkan dalam setiap diskusi kecil. Kita pakai namanya pimpinan rapat, kalaupun dalam kegiatan, sekalipun hanya untuk sekedar makan bersama, reunian, kita menggunakan ketua pelaksana. Jadi dengan ketua pelaksana ini tadi, pasti ada pertanggungjawaban. Pasti dia akan membuka diskusi. Dia harus memimpin, dia membuka cerita, sehingga itu memberanikan diri dia untuk berbicara. Ya khususnya mungkin untuk di internal kecil dia dulu. Untuk selanjutnya, dia harus kita berikan amanah. Ya kalau seandainya dia masih beraninya di tingkat kelas, kok harus jadi ketua kelas. Ketika dia sampai di taraf fakultas, coba memberanikan diri untuk berani menjadi sosok figur utama, jadi gubernur atau pengurus BEM, sehingga dengan diskusi-diskusi, dengan beberapa kegiatan, dengan banyaknya dia interaksi dengan sosial, sehingga itu memberanikan diri dia untuk berani untuk berkomunikasi. Itu salah satunya. Itu pengkaderan kepemimpinan itu dari segi kepemimpinan, tapi yang lebih penting lagi dalamnya. Dalamnya. Kalau itu tadi kan dari segi intelektual, dari segi emosional. Tapi kita tidak terlepas namanya mental. Mental itu kalau kita bicara pemimpin kan kita harus bicara pemimpin itu harus punya karakter. Karakter itu kan. Kalau tadi itu kan dari segi intelektual, dari segi emosional, tapi nggak bisa terlepas namanya spiritual. Itu. Jadi dari pengkaderan leadership tadi ini, spiritualnya seperti apa itu? Kita ingin tahu juga. Gini, ini yang penting. Ya,
Karena alhamdulillah berkat izin Allah saya diperjalankan, saya mengamalkan Torekoh itu kan dari kelas 2 SMA. Saya berbaiat mengambil namanya Torekoh Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah, pimpinan Dr. Syekh Salman Daim, yang sekarang ini diteruskan oleh Dr. Muhammad Nur Ali SAGM Hum. Jadi dalam proses saya bertorekoh itulah itu menjadi power atau menjadi apa namanya ya, mental saya Mentality ya. untuk berani lebih tampil ke depan. Menjadi kompetensi khusus ya, Iya, ini ya. Biar kompetensi khusus. spiritual itu ya. Spiritual. Karena beranjaklah dari sekolah, kita diberikan amalan-amalan zikir, sehingga ketika kita menghadapi sesuatu itu, kita lebih tenang, gitu loh. Karena ketika kita sudah bisa mampu menguasai diri kita, apapun pembahasannya, apapun materinya, ketika kita mampu mengkontrol diri kita itu, kita akan lebih santai. Jadi pembentukan karakter itu memang harus diawali dari spiritual. Spiritual malah Iya, ya. spiritual itu penting. Bukan intelektualnya ini yang memprioritas, jadi ini spiritualnya ya. Yang paling pertama ini karena ini juga kan kita lihat bagaimana orang-orang yang ini nanti citanya tidak hanya akademisi, tapi di kalangan yang umum ya, di tengah masyarakat nanti kan kita ketemu anak-anak kenakalan remaja, narkoba, yang drug segala macam ini kan banyak kan kayak gitu. Jadi tadi ini ada nilai spiritualnya. Jadi ini kan kita sifatnya luas ya, sampai nanti pengabdian tentunya kita terjun di masyarakat kan kayak gitu. Kita harus orang yang memang sudah dikader, bil khusus dari HMI-nya ya, dari HMI-nya ketika terjun di lapangan dia akan melakukan suatu pengabdian kan kayak gitu. Jadi tentu polanya agak berbeda nanti nih. Orang yang berbicara dengan orang akademisi, berbicara dengan orang yang awam yang latar belakang tidak ada pendidikan, yang mungkin kurang pengalaman ini kan agak sulit. Jadi ketika Tuhan menemukan inilah pribadi-pribadi anak muda yang sekarang ini kan butuh, ini biasanya sih anak muda yang bandel-bandel ini kan gara-gara nggak terbimbing. Bagaimana Tuhan bisa menjadi rekrutmen untuk mereka? Ya, bisa menularkan wawasan-wawasan positif yang dari organisasi yang Tuhan geluti ini. Nah, ini kayak mana solusinya? Ketika bertemu dengan anak muda yang demikian. Oke, tapi nanti ini sebelum apa, nanti ini harus perlu diluruskan. Baik tadi masalah intelektual ataupun spiritual, ini nggak bisa dipisahkan. Ini harus sejalan. Nanti ini nanti takutnya kepotong gitu kan. Ya, jadi ada spiritual dan intelektual ini. Spiritual, emosional, intelektualnya. Jadi kalau kita menggiring kawan-kawan khususnya dari kalangan awam, yang pertama itu adalah membangun kesadaran diri. Karena ya khususnya kawan-kawan rekan-rekan anak muda dalam proses pendewasaan dari mulai remaja ya khususnya dari umur 18 tahun sampai umur 25 tahun ini kan adalah proses mendudukkan kedewasaan atau menetapkan jati diri. Jati diri. Dalam proses itu kita sering menggiring kawan-kawan dari perspektif Islam itu sendiri. Lihatlah bagaimana dari mulai perjuangan Rasul sampai detik ini tidak terlepas dari proses perjuangannya anak muda. Anak muda, betul. Ya, di zamannya Rasul, Sayyidina Ali. Itu adalah pejuang yang muda. Dari proses perjuang. Bagaimana dari Muhammad Al-Fatihnya. Muhammad Al-Fatih di umur 21 tahun, dia mampu untuk menaklukkan kota Konstantinopel seperti dijanjikan Rasulullah kan. Kelak akan ada yang menaklukkan kota Konstantinopel di umur 21 tahun, sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan di umur 21 tahun. Selanjutnya, ya Sumpah Pemuda sebagai pemersatu pemuda di Indonesia di Nusantara dari beberapa pemuda-pemuda Sumatera, pemuda Jawa dan beberapa suku yang lainnya. Itu adalah bagaimana prestasinya dari kalangan pemuda yang ingin memajukan suatu negara Indonesia. Selanjutnya di tahun 1945, 1947 bagaimana kemerdekaan yang mencuri Soekarno itu pun adalah pemuda. 1965 bagaimana proses perjuangan melawan PKI, melawan rejimnya Orde Lama, Orde Baru di masa reformasi, menurunkan Presiden Soeharto, itu juga tidak terlepas dari peranan kawan-kawan pemuda. Ya mahasiswa itu kan bagian dari pemuda. Gitu. Selanjutnya sampai hari ini peranan pemuda itu sangat diharapkan. Apalagi di bonus demografi 60% pemilih terbesar di Indonesia itu adalah pemuda. Tapi kondisi hari ini pemuda banyak yang terlena. Baik itu dari pengaruh eksternal maupun dari internal.
Eksternalnya itu ya pengaruh dari lingkungan, internalnya itu ketika pemuda itu tidak mampu menguasai diri. Makanya kembali kepada tadi pembahasan awal, kenapa pentingnya spiritual ini? Spiritual ini sebagai kontrol diri. Ketika dia sudah mempunyai ya, spiritual yang baik, dia akan diberikan cara pandang yang baik, pemikiran yang baik, Intelektual, perilaku yang baik. Nah, itulah intelektual, intelektual. ya. Nah, ketika dia tidak mempunyai, ketika spiritualnya lemah, pasti rasa keinginan, kesadaran diri dia untuk mengembangkan potensi dia itu sangat minim. Hmm. Makanya itu dipentingkan. Dan pendekatan-pendekatan untuk kawan-kawan anak muda hari ini, kita bangun kesadaran mereka, baik dari yang eksternal, pengalaman-pengalaman pemuda-pemuda dulu, sampai di Al-Quran kan sudah jelaskan itu, jalan malam anak-anak muda di surah Al-Kahfi itu, semuanya pemuda. Bangun kesadaran ke situ. Nah, kembali kepada kita, kita harus sadar kita sejauh mana. Kita belum seperti Muhammad Al-Fatih. Kita nggak usah pala seperti yang dari cerita tadi. Gitu. Kembali lagi kesadaran diri. Ya, ketika kita di masa muda tidak bisa mampu memaksimalkan diri kita untuk menjadi anak yang orang yang bermanfaat, untuk diri sendiri, untuk lingkungan, untuk keluarga, untuk orang banyak, ya apa sejarah yang kita torehkan di masa muda ini? Ya alhamdulillah, mungkin dari pendekatan-pendekatan membangun kesadaran akan pentingnya memperbaiki diri tadi, ya satu, dua, tiga dan seterusnya, alhamdulillah masih mereka minat untuk berbenah, berbenah. Ya, jadi ini cita kenyataan, faktanya ya. Ini kita ini sangat kerja keras, terlebih anak-anak muda sekarang tidak hanya ada yang memang kalangan narkoba, ada kalangan-kalangan yang memang ini yang sering kita temukan di tengah-tengah masyarakat ini di anak mudanya khususnya anak muda, dia untuk nilai positif di tengah masyarakat malah lebih identik minoritasnya ya negatif. Ya anak-anak muda mereka punya kompetensi apa? Kompetensinya main game, balap liar, narkoba, ini yang muncul. Tentunya ini kerja keras. Jadi peran anak muda seperti Tuan sekarang banyak organisasi ini penerapan dalam pengabdian dalam masyarakat ini kan ini perlu saya tanyakan. Solusi terbaik ketika ini kalau di kampus mungkin seperti itu mereka ya di kader mereka supaya mendapat ilmu, wawasan, pengalaman nanti diterapkan masyarakat. Toh kenyataannya di masyarakat itu cenderung banyak anak muda yang pandainya cuma bisa ya main game, narkoba segala macam, banyak stres ini segala macam. Toh saya lihat sendiri, ini maaf ini tentunya anak muda punya kerja keras kan ini kan. Ini juga dia kuliah, rupanya dia mempunyai kompetensi tipu menipu malahan. Ya, karena apa? Karena zaman ini yang biasanya dia dikirim, contohnya nih ya, contoh ini untuk yang akademisinya saja ya. Ini contohnya ketika biasanya dikirim sebulan 2 juta, ini bisa menjadi 3 juta untuk alasan ini. Ini kan sifatnya kan menipu, ini kan nggak baik, negatif. Dan di tengah masyarakat lagi, ini juga sering kita temukan ya anak muda ya ini kan untuk mensinkronkan pola-pola yang dibangun di organisasi saudara ini Tuan ini kan ini butuh proses kerja keras yang luar biasa. Jadi apa solusi Tuan itu ketika Tuan menemukan problematika dalam kehidupan sehari-hari ini? Seperti narkoba, game, atau yang sifatnya kenakalan-kenakalan yang lain. Ini bagaimana solusinya? Solusinya ini nantinya nggak terlepas dari banyak elemen ya yang harus kita perankan untuk bagaimana Terlibatannya ini. keterlibatan itu mensinkronkan semua elemen, baik khususnya kita kawan-kawan pemuda yang memang punya peranan aktif membidangi khusus kepemudaan, baik dari orang tua, keluarga ini penting. Nah, dari keluarga, dari pemerintah, dari orang-orang tua, khususnya juga para tokoh-tokoh pendidik. Jadi strategi yang ditawarkan di sini, karena juga saya ada masuk 11 tahun Tuan ya, nah, bertorekoh begitu kan. Begitu juga waktu kemarin mengikuti sidang Syekh Muda ketika di Bandar Tinggi. Di situ kita tawarkan bagaimana nilai-nilai kebaikan dalam perspektif torekoh. Sekalipun itu judulnya udah mencakup secara komprehensif, tapi ini juga bisa menjadi solusi terbaik untuk rekan-rekan pemuda. Jadi bagaimana membentuk karakter pemuda itu dengan metode suluk. Metode suluk. Karena membentuk itu untuk mengubah seseorang ketika dia sudah punya apa namanya ya
Ketika dia sudah punya kesadaran, punya kenalaran, ini nggak cukup dia hanya berubah, hanya mengikuti hawa nafsunya. Kita nggak, Keinginannya iya, saja ya. sekalipun kita capek, kita berbuih, dia pengen berubah, kita tatar setiap hari, itu belum tentu paham dari apa yang kita sampaikan. Tapi juga dibentuk dari segi lingkungan. Nah, di Solo inilah kita melatih untuk bagaimana membiasakan diri. Karena lingkungan di sana diajarkan bagaimana kita fokus berbenah diri, kesadaran diri, bermuhasabah diri untuk membentuk pribadi kita yang benar-benar sadar akan bertuhan itu. Kan kita kembali tadi ke awal tadi kan tidak terlepas dengan namanya spiritual. Loh, kenapa demikian? Karena di tempat Solo itulah kita diajarkan menjadikan kita disiplin, menunggu waktu sebelum sholat, kita berzikir, bagaimana melatih sampai di jamban pun kita disuruh untuk mengingat Allah. Sholat tahajud yang di sana karena itu namanya adab, jadi terbilang wajib. Sholat tahajudnya, sholat duhanya, Makanya. sholat yang tasbih yang mungkin kita nggak pernah lakukan di rumah, di sana kita kerjakan yang minimal seumur hidup sekali kita kerjakan. Kita berzikir, bagaimana dalam zikir itu proses menundukkan hawa, nafsu, dunia, setan, iblis, loba, tamak, dan seterusnya segala penyakit yang ada dalam diri kita. Karena maaf, ketika kita udah mau bicara kepemimpinan, tingkah laku, perilaku, perbuatan, ucapan itu akan menjadi contoh. Kita akan menjadi guru sekalipun kita nggak berbicara. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi seorang pemuda yang nantinya akan menjadi seorang pemimpin di masa tuanya, ketika dirinya tidak dibenahi. 17 penyakit itu di mana kita bisa berobat? Selain kita bicara tentang pembentukan karakter tadi itu Pak Sulu membenahi diri, membersihkan diri kita dengan ya tahapan-tahapan, dengan zikirullah, dengan amal-amalan yang sudah diajarkan guru. Makanya mohon maaf, ketika sekalipun kita punya banyak pengalaman, kita ajarkan dengan mereka, belum tentu proses mereka sama dengan proses kita. Tapi ketika dia sudah suluk, akan terbangun kesadaran diri. Sehingga dia bisa mengaca dengan dirinya sendiri, apa yang bisa aku buat. Ya mungkin dia basicnya hanya sebatas tamat SMA. Tapi dia punya keterampilan. Karena dalam buku 33 strategi perang, itu salah satu ya 3 konsep kesuksesan dalam menaklukkan. Peperangan itu bukan kita harus artikan untuk membunuh, tidak. Tapi peperangan yang dijelaskan dalam buku itu salah satunya bagaimana memerangi diri sendiri. 3 konsep dalam buku itu. Yang pertama adalah keyakinan. Keyakinan tidak terlepas namanya spiritual. Ini konsep pertama, keyakinan. Yang kedua adalah pengetahuan. Yang ketiga keterampilan. Ketika dia sudah disuluk, dia sudah mempunyai keyakinan yang kuat dengan Tuhan, dia akan mendapatkan pengetahuan. Dia akan belajar, dia akan haus akan ilmu. Dia akan mencari referensi. Karena malu, ketika aku sudah belajar baik, masa fikihku rusak ini. Sekalipun dia punya latar belakangnya mungkin preman, mungkin dia orang narkoba. Nah, dia cari referensi nih, membenahi syariatnya dia. Karena maaf, orang tarekoh itu bukan orang-orang yang menghindarkan syariat. Malah kita harus disuruh bagus syariatnya. Nah, yang ketiga ini keterampilan. Ketika dia sudah banyak belajar, banyak pengalaman, mungkin keterampilannya musik, dia punya keterampilan main sepak bola, bisa dimaksimalkan. Yang penting nilainya positif. Nilainya positif. Keterampilan tadi itu, keahlian, skillnya dia. Gitu. Jadi ini tadi kan metode tak terlepas daripada kerjasama, umaroh, ulama, para pendidik, tokoh-tokoh ya untuk mensterilkan. Tapi saya sangat tertarik dengan metode yang Tuhan sampaikan, yaitu Torekot tadi ini, metode khususnya yang sifatnya memang spiritual, supaya mereka tujuannya bisa membedakan hal-hal yang positif, negatif, tergugah, terajak, termotivasi mereka itu untuk nilai-nilai budi luhur, budi pekerti yang baik tentunya ya. Jadi ini saya nanya juga, kalau tadi kan ada pengalaman dari HMI. HMI itu kan identik dengan ada di situ tentang amal, iman, ilmu, amal. Ilmu kan itu. Iman, ilmu, amal. Iman dulu. Ilmu, amal. Spiritual. Jadi ini sinkron ketika memang HMI punya metode yang sangat luar biasa ya. Yang disuguhkan itu yang paling pertama berarti spiritual. Ya. Spiritual. Yang kedua, Tuhan dapat dari pengabdian, dari pengkaderan-pengkaderan, kepemimpinan, kemudian Tuhan terapkan lagi di masyarakat, Tuhan kolaborasi lagi dengan umaroh ya, dengan tokoh-tokoh masyarakat, para pendidik. Kemudian ada metode khususnya lagi namanya tarekat ya. Suluk namanya itu Tuhan ya. Suluk. Jadi kiranya memang
di tengah masyarakat ini kita sering seperti itu, dan memang saya pribadi sering menangani hal-hal seperti itu. Memang saya pribadi juga pakai metode suluk tadi nih. Jadi ketika dia punya kesadaran terhadap Tuhannya, nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang baik, yang positif, ini juga kalau memang ini dari dalam, ya, dari dalam akan menghasilkan sesuatu yang secara lahiriahnya juga, kalau dalamnya sudah baik, lahiriahnya tentu sudah baik. Jadi metodenya suluk. Solo. Sedikit kita bertanya tentang suluk. Ini kan banyak kontroversi orang ya berpendapat kalau suluk ini nanti bisa gila. Terus kemudian kalau kita ngambil keterangan pengalaman-pengalaman di sana, orang Sulu ini minimal umur 40 tahun. Ah, sedangkan Tuhan ini sudah belasan tahun bertarekat melalui metode ini, kolaborasi tentang HMI-nya, ya kan, organisasinya di tarekatnya. Jadi torekatnya itu sendiri, Sulu itu sendiri, ini apakah akan berlawanan dengan uh, dengan nilai-nilai spiritual, dengan hukum-hukum seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas tadi ini. Tolong, ini sebagai, karena metodenya sangat menarik tadi ini. Ya. Ya, di torekatnya itu, di suluknya tadi ini. Ini apa? Apakah berlawanan dengan hukum-hukum Islam itu sendiri, suluk itu? Ya, tentunya tidak. Karena solo itu sebenarnya kan metode. Metode cara pendekatan supaya kita lebih memahami. Jadi itu solo itu kan konsep. Ya solo itu kan sebenarnya turunan dari orang-orang yang mengamalkan ilmu tasawuf. Kan begitu. Pemimpin juga. Tasawuf. Dari pemimpin-pemimpin itu juga. Tasawuf itu sendiri kalau diartikan oleh Junaid Al-Baghdadi, itu kan bagaimana diri kita itu seorang yang dari perbuatan tercela. Dari perbuatan tercela itu kita pindah, kita hijrah untuk memperbaiki diri untuk kepada sifat yang terpuji. Kalau dalam silsilah yang dalam buku Sinar Keemasan yang diterangkan oleh Buya Jalaluddin itu, bagaimana diri seorang yang suluk, orang yang mengamalkan zikrullah itu targetnya, objeknya adalah dawamul ubudiyah. Bagaimana hatinya senantiasa untuk tetap ingat kepada Allah kemanapun, kapanpun, di mana. Begitu juga yang diterapkan oleh konsepnya yang disampaikan oleh Buya Dr. Syekh Salman Daim kalau nggak salah tahun 2004, itu adalah bagaimana konsepnya ini udah suluk eksekutif namanya. Oh, ada Suluk eksekutif. Suluk eksekutif itu bagaimana ketika kita seorang mahasiswa, PNS, pegawai, apapun orang yang punya rutinitas yang tidak menyempatkan dirinya kita kepada Allah, inilah metode suluk eksekutif. Bagaimana memudahkan orang-orang yang punya aktivitas di luar yang sibuk bisa suluk selama 5 hari. Selama 5 hari itu bisa melaksanakan namanya suluk jalan, tapi adab-adabnya tetap mengikuti adab-adab dalam persulukan. Jadi kalau dibilang orang itu gila ketika mengambil suluk apa segala macam, ya kita dari kalangan akademisi yang hari ini juga ada, kita masih sering berkabar dengan dosen yang sekarang lagi menyelesaikan doktornya. Itu beliau ya bertorekoh, ya alhamdulillah insya Allah ini tahun ini dia juga sidang syekh muda. Jadi bukan dari kalangan-kalangan yang mengikuti torekoh, ini dari kalangan-kalangan awam, dari masyarakat biasa, tapi dari kalangan-kalangan kompetensi. Malah saya dapat kabar, barusan kemarin malam kita diskusi, yang memandikan ketika mandi taubat Bang Akbar Tanjung, tokoh publik, kalau nggak salah kan ketua umum Golkar dan juga senior kita di HMI. Ya beliau juga mengambil baiat torekoh itu sendiri. Karena dalam konsep di Islam itu sendiri kan 3. Bagaimana kita itu kuat pemahaman kita secara fikih, kuat kita secara tauhid, dan kuat kita secara tasawuf, sehingga sempurnalah komprehensifnya kita dalam di Islam itu. Jadi sering kita lihat yang sifatnya spiritual, nanti ujung-ujungnya dengan metode-metode yang sudah diterapkan, ini kan berdampak ada orang yang fanatik sempit. Jadi apakah torekot yang suluh ini bisa nanti setelah orang yang punya permasalahan seperti orang yang punya latar belakang yang nggak baik, contohnya tadi yang di narkoba, dia orang yang hobinya game, orang yang suka nggak diatur, orang yang sukanya hura-hura segala macam,
yang jauh daripada nilai positif, apakah ini nanti tidak berefek kepada nanti fanatik-fanatik sempit ya menganggap ini kan ada sering kita temukan. Apakah di tarekat itu sendiri ini punya metode khusus untuk menangkis, untuk melawan yang di apa namanya fitnah-fitnah yang ada. Oh ini nanti orang tarekat ini nanti fanatik sempit, orangnya jikir saja. Kayak tadi kan dibilang sampai orang-orang tokoh-tokoh akademisi, dosen-dosen, orang legislatif, ini kan banyak yang sekarang ini mereka melalui metode spiritual yang khususnya namanya suluk ya Ten ya. Suluk. Jadi pertanyaannya apakah tarekat apa tadi? Naqsabandi Al-Qadar Jalaliyah ini punya metode khusus untuk bagaimana menjadi solusi ketika ada nanti menangkallah dari fitnah-fitnah dari masyarakat umum awam ini bahwasanya tarekat ini nanti fanatik sempit gitu. Ada nggak metode khusus supaya tarekat ini yang metode kan luar biasa tadi ini ya bisa diterima masyarakat dengan baik. Intinya untuk tarekat itu suluk itu ada nggak dari pengalaman Tuan yang bisa menjadikan ini solusi terbaik untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di zaman kita sekarang ini? Mungkin kalau kita ditanya tentang masalah itu lebih layaknya mursyid kita ya. Kalau untuk secara komprehensif menjelaskan masalah tentang suluk, tapi ini kita ngambil dari pengalaman aja Tuan ya. Pengalaman Tuan Tuan aja. Nah, kalau dari pengalaman, ini sangat bisa menjadikan solusi untuk khususnya ini kita kembali karena materi kita tentang masalah kepemudaan, khususnya kalangan-kalangan pemuda untuk berbenah diri, untuk menyelesaikan masalah ataupun segala aspek. Ya memang orang ya kita di Tarekoh ini diajarkan bagaimana tidak hanya menjadi solusi di diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa menjadi solusi di masyarakat. Solusi di masyarakat ini kan permasalahannya satu. Orang yang punya masalah itu karena orang nggak berzikir. Ketika hatinya sudah memang kuat dengan Allah, kita segala konsep untuk menghadapi kehidupan ini sudah diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah. Ketika kamu diuji, kita disuruh sabar. Ketika kita dilebihkan rezeki kita, kita disuruh bersyukur. Jadi lengkap. Tapi karena tidak sadarnya diri kita, karena sesungguhnya kan sudah dijelaskan sama Allah bagaimana ketika kita diturunkan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdikan diri. Sebab-sebab kegelisahan di tengah masyarakat khususnya di kalangan pemuda karena jauhnya hati tadi itu dengan Tuhan. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya namanya sifat kerohanian, naluri kerohanian. Jadi ketika naluri kerohanian itu Sudah melemah? sudah melemah, ruh itu sudah melemah, disitulah timbul suatu masalah. Nah, jadi Torekoh ini hadir sebagai solusi. Torekoh ini kan suluk itu kan metode pendekatan kita untuk memaksimalkan ibadah kita untuk bagaimana memaksimalkan potensi spiritual kita. Ketika sudah spiritualnya kuat, hatinya kan akan kuat. Ya kita kasih gambaran aja. Kenapa kok harus kita ditekankan dalam Torekoh itu suluk itu berzikir? Ya pembimbing-pembimbing kita sering menerangkan, menegaskan bahwasanya hati itu raja. Ketika kolbunya sudah timbul namanya nur dari zikrullah tadi itu, pikiran ini kan panglima. Ketika perintah dari raja ke panglima karena sudah baik hatinya, pikirannya bagus. Ini kan anggota, gerak badan ini kan mengikuti pikiran. Ketika ke kiri segala macam. Maka perilaku tindak tanduk akan baik. Baik. Ketika sudah baik, di sosialnya akan baik. Kan begitu. Tentu ini kan tarekat yang mutabaroh. Ini tentunya ada misi visi besar ya di dalam tarekat itu sendiri. Tentunya pengkaderan untuk ke ulamanya, kepemimpinannya ada tidak itu? Ya, pasti. Guru kita selalu menekankan bahwasanya bagaimana ketika kita suluk itu bisa menjadi seorang yang intelektual, yang ulama yang intelektual. Tidak hanya ketika ini ulama, hanya mengurusi tentang masalah keagamaan. Ketika pemimpin dia hanya bicara tentang masalah pemerintah, urusan masyarakat. Tapi dua aspek inilah, dua kepemimpinan dan ulama ini menjadi satu. Sehingga ketika dia memang diletakkan oleh Allah untuk menjadikan seorang pemimpin, dia punya cara pandangnya yang telah diajarkan Rasulullah. Nah, ketika dia itu menjadi seorang ulama, dia menjadi ulama yang bijaksana. Dia punya jiwa kepemimpinan. Umaroh ya. Umaroh. Jadi misi visinya menjadikan umaroh yang ulama yang umaroh. Jadi ini memang sangat menarik ya Tuan ya.
ketika memang ini bisa dijadikan solusi, ini kan kita kan keterbatasan juga kita untuk mensosialisasikan tentang bagaimana solusi-solusi problematika di tengah-tengah masyarakat, khususnya ini anak muda ya, di kalangan anak muda. Ternyata rentetan cerita tadi ini sangat menarik, metode yang diterapkan di dalam suluk itu sendiri, dalam torekat itu sendiri, sampai segitunya, sampai bagaimana murid-muridnya dari mursyid atau tuan guru itu, buyah itu, mengkader murid-muridnya sampai menjadi umaro, sampai menjadi ulama. Satu badan ya tuan ya, Satu sampai badan. umaro yang ulama, ulama yang umar ya. Jadi kiranya kalau ini memang bisa diterapkan dalam kehidupan kita, ini bisa menjadi solusi terbaik. Ya, ini kan tadi tidak terlepas dukungan pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh agama, ya para pendidik. Artinya ini Tuhan menawarkan solusi yang ketika dalam pengabdian di tengah masyarakat, torekoh inilah yang menjadi solusi tadi di metode ya, metodenya jalannya seperti itu. Ya, jadi ini juga saya kepingin sebelum ditutup acara ini, saya kepingin Tuhan itu membuat apa moto solusi supaya para pemuda-pemuda ini terpanggil hatinya, Ya. supaya termotivasi untuk nilai-nilai yang positif ya. Nah, dan ini juga sebelum ditutup juga nanti kita juga kepingin ini sedikit Tuhan metode khusus dari Tuhan sendiri yang mumpuni untuk yang terakhir nanti. Jadi ini moto Tuhan ini untuk bagaimana merekrut mereka ini, metode khusus yang Tuhan terapkan ini dari di Torekat ini ya. Ini motonya Tuhan ini apa? Semangat untuk memberi suges mereka. Motonya ini apa gitu loh. Kalau Moto beranjak dari pribadi ya, moto pribadi hidup ya, dari Tuhan sendiri untuk semangat ya. untuk semangat Oke. mereka ini. Kalau moto hidup itu Apa? bernilai, Bernilai, bahagia, bermanfaat. Karena kalau ketika kita bicara kepemimpinan, kita bicara apapun dalam kehidupan ini, tolak ukurnya adalah value, nilai. Nilai. Karena mau sekolah, kalau mau dapat prestasi peringkat 1, nilainya harus tinggi semua. Tinggi ya. Nah, Value, dalam nilai itu kan ada namanya kriteria. Nah, jadi ketika kita memang ingin menjadi seorang sepak bola yang profesional, mempunyai nilai yang tinggi, kriterianya mungkin kita mampu menggiring bola, mampu kita bekerja sama, dan banyak kriteria-kriteria yang harus kita lengkapi dalam diri kita. Nah, yang selanjutnya adalah bahagia. Apapun yang memang kita lakukan, kalau dengan keberatan hati, dengan hati yang gak ikhlas, sekalipun yang maaf katanya ini ibadah gitu. Ya karena memang kata Abdul Qadir Jailani, ketika kamu melakukan sesuatu tidak ada keikhlasan, akan yang ada hasilnya sia-sia. Jadi nggak ada nilainya. Kita menghapus misi yang pertama berarti nilai adalah kebahagiaan. Jadi happy ya, bagaimana menciptakan diri kita itu untuk senantiasa happy, gembira dalam proses belajar itu tadi. Yang ketiga adalah bermanfaat. Ya, Rasulullah sendiri kan menegaskan khairunas anfa'uhum linnas tadi kan, sebaik-baiknya manusia bagaimana kita bermanfaat. Seminimalnya untuk diri kita sendiri. Ketika kita dalam proses memperbaiki diri, itu sudah bagian dari kebermanfaatan. Walaupun sekalipun itu belum kita amalkan dari proses kita belajar, tapi itu sudah ada kebermanfaatan. Mungkin suatu saat kita belajar hari ini di masa muda tentang masalah pernikahan. Kan hari ini kita belum punya keluarga. Tapi di waktu kita menikah, kita sudah mempersiapkan diri kita. Nah, jadi kebermanfaatan. Oke. Ini juga nanti saya minta pesan kepada sahabat-sahabat channel Budaya Pandawa, apa pesan-pesannya untuk masyarakat khususnya anak muda dari Tuan, pesan-pesan yang mungkin nanti ini bisa menjadi motivasi yang mumpuni untuk mereka tergugah tadi itu kan motivasi dari Tuan tadi ada yang pertama tadi bahagia ya, bahagia, bernilai, bermanfaat kan seperti itu. Jadi ini apa pesan untuk para pemuda-pemudi ya yang saat ini yang kebanyakan dinilai oleh masyarakat ini anak muda yang saat ini nggak ada nilainya, pandainya narkoba, pandainya hura-hura, pandainya main game. Jadi biar supaya tadi ini ada nilai seperti yang Tuan buat tadi, bahagia, bernilai, bermanfaat, apa pesannya untuk anak muda? Silakan. Ya, intinya dalam hidup ini kan adalah proses perjalanan. Pada hakikatnya kita itu datang dari Allah, kembali kepada Allah, dan ini proses dunia ini ladang. Jadi bagaimana kita mampu mengakhiratkan dunia ini
baik itu dari segala profesi, dari perjalanan hidup kita ini menjadi orang yang bermanfaat, orang-orang yang bernilai di mata Allah, itu yang paling penting. Nah, jadi untuk menuju dalam proses itu yang pertama tidak terlepas namanya guru. Tapi mungkin 5 ini ya, 5 konsep ini mungkin itu menjadi solusi terbaik untuk rekan-rekan semuanya. 5 itu yang pertama jangan pernah tinggalkan Allah. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan Rasulullah, karena kalau kita ingat Allah aja, kalau nggak ngikut Rasulullah berarti kita nggak ngikut syariat. Kan begitu. Yang ketiga, harus ingat guru, harus punya guru, Referensi. referensi kita tidak hanya sebatas buku. Buku itu penting untuk menambah wawasan kita tentang masalah, tentang apapun, segala aspek kehidupan ada di buku. Tapi harus ada guru. Nah, itu guru penting. Yang keempat adalah orang tua. Karena sehebat apapun kita, sebaik apapun syariat kita, ibadah kita, amal kita, ketika kita itu nggak bisa menjadi seorang anak yang baik, orang yang selalu menggores hati orang tua, mohon maaf, proses kita akan terhambat. Kita nggak akan menjadi orang-orang yang sukses. Yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi jangan pernah lupakan orang-orang yang pernah menjadi sebab kebaikan untuk kita. Karena kadang kita lupa diri, kita terlalu asik dengan prestasi-prestasi yang kita dapat, kita lupa sebab-sebab orang-orang yang menjadikan kita berhasil. Nah, itu. Dia tidak bersyukur, Iya. melupakan ya. Kata Soekarno kan orang-orang yang sukses, negara, bangsa yang sukses itu adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah. Nah, jadi sejarah itu penting. Bagaimana kita untuk mencapai prestasi itu ya 5 itu tadi. Yang 5 pilar tadi, yang pertama tadi apa? Tetap senantiasa ingat kepada Allah, kepada mengikuti sunnah Rasul, Ya, harus punya guru. guru. Yang keempat, Yang keempat, mengabdi kepada orang tua. mengabdi kepada orang Yang tua. kelima, jangan pernah tinggalkan orang-orang yang pernah menjadi sebab kebaikan, dan kita harus Kesuksesan senantiasa kita. Jangan pernah lupakan ya. jangan pernah lupakan. Ya. Ya, selanjutnya mungkin untuk anak-anak muda, kita selain ini hidup ini adalah proses perjalanan pulang, kita ditakdirkan sebagai manusia itu tidak ada manusia yang bodoh, nggak ada manusia yang apa namanya ya, kaya miskin, semua itu di hadapan Allah itu semuanya sama. Mungkin ya banyak Ustaz mengatakan yang dinilai itu, ya Rasul juga bilang hatinya, kata Allah bukan hatinya yang dipilih, kan begitu. Jadi jangan pernah menjadi orang-orang yang minder, jangan pernah jadi orang-orang yang memang karena putus asa. Jadilah pemuda-pemuda yang semangat. Yang terus semangat untuk cita-citanya. Ya sedikit mungkin sharing Tuan untuk di closing ini ya, di closing dari proses kita dari semester 1 sampai hari ini, saya masih punya catatan untuk dari mulai 1 tahun saya mau ngapain, 20 tahun yang akan datang. Ya alhamdulillah dalam proses selama kuliah 12 yang kita catat menjadi hima kita ya, bukan angan-angan. Cita-cita proses belajar untuk mengupgrade diri kita. Setelah ini kita mau lompat kemana? Kita harus punya catatan. Dalam proses belajar itu kita harus punya catatan, sehingga ketika kita mungkin dalam kondisi bingung, kita punya, oh ternyata aku ini gitu. Walaupun secara hakikatnya kan kita semuanya kembali kepada Allah. Muhasabahnya. Ada muhasabahnya, tujuan secara cita-cita dia itu untuk capaian dia loh selama hidup ini ngapain aja. Dalam belajar jangan hanya sebatas maaf kita punya banyak referensi buku, tapi kita coba punya buku kosong. Ini buku kosong penting. Ya mungkin nanti kita ketemu dengan Tuhan, ada nasihat-nasihat baik dari Tuhan, masukan-masukan, kita catat. Mungkin kita dalam proses perjalanan kita melihat, oh ini ada yang bermanfaat. Dan setiap waktu, setiap hari harus di pikiran kita itu setiap hari harus mendapat ilmu. Sekalipun maaf kita mungkin lagi BAB di kamar mandi, kita dapat pengetahuan dari BAB itu, apapun itu ilmunya. Nanti suatu saat akan bermanfaat gitu. Jadi ada ilmu setiap hari yang kita dapat. Rasulullah juga seperti itu ya. Kalau satu hari ini aku tidak bisa mendapatkan ilmu, seperti matahari tidak ada manfaatnya. Betul. Jadi ini pertemuan kita sangat luar biasa Tuhan. Artinya ya ketika kita memang hendak kita memang beritikat menjadi insanul karim yang baik ya. Jadi tentunya tadi ini metode demi metode sampai yang terakhir tadi itu ini sangat berkesan apabila memang betul-betul diterapkan. Yang pertama tadi jangan pernah lupakan Allah. Jangan pernah lupakan Allah, tinggalkan Allah. Tetap kita pakai sunnah-sunnah Rasul, artinya bagaimana tindak tanduk, konsep-konsep yang sudah dicontohkan baginda Rasulullah. Guru artinya guru-guru yang memang yang mursyid yang sudah tidak bisa bertanggung jawabkan atas ilmunya yang bersanad sampai ke Rasulullah. Baru ketiga orang tua ya. Orang tua yang pernah tinggalkan. Yang keempat orang tua.
Baru yang kelima, orang-orang yang menjadi sebab kebaikan kita itu harus kita rawat silaturahmi dan jangan pernah kita tinggalkan. Itulah. kemudian tadi dari Tuhan sendiri saya juga mengambil ini juga menarik motonya, yaitu bahagia bernilai bermanfaat. Tentunya generasi-generasi pemuda yang insya Allah tatkala metode-metode yang sudah diseringkan kepada kita, kepada para pemirsa semuanya, ini kiranya memberilah solusi terbaik untuk para pemuda yang memang hari ini kita belum menata bagaimana masa depan kita, cita-cita kita. Sekurang-kurangnya kita mengambil referensi dari anak-anak muda yang memang mengikuti proses-proses seperti Tuan Syekh Muda Hamzah, ya, ada metode akademisinya, pengendara pemimpin, sampai tadi suluk, sampai tadi ada moto yang luar biasa, bahagia bernilai bermanfaat, ya. Kiranya ini memberi solusi terbaik untuk khususnya para pemuda-pemudi yang ada, yang khususnya Indonesia, ya. Oke, Tuan, kita tutup dulu. Mudah-mudahan pertemuan ini sangatlah bermanfaat, memberi solusi terbaik khususnya untuk para pemuda. Jangan lupakan Allah, tetap seperti konsepnya Tuan tadi ini, tetap berpegang teguh pada sunnah-sunnah yang ada, orang tua, Guru orang tua, dan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Nah, itu intinya. Oke, tetap dalam kondisi sehat walafiat, sahabat Aziz Pandawa. Demikian dulu pertemuan kita, ya. Kiranya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Aziz Pandawa. Main.